Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo para pendengar setia podcast Do You See What I See. Kenalin, nama gue Doni Saputra, dan gue akan bercerita tentang pengalaman mistis yang gue alami. Gue bekerja di sebuah perusahaan yang bernaung di bawah BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan. Ya, kalian pasti tahu lah. Posisi gue di unit pelaksana dan gue orang lapangan. Jadi kalau kalian pernah lihat orang naik-naik tiang listrik atau buka-buka gardu, ya kira-kira gitulah pekerjaan gue. Kejadian ini udah lumayan lama, sekitar tahun 2000-an. Tapi nggak pernah bisa gue lupain sampai saat ini, dan ini yang bikin gue percaya kalau makhluk halus itu emang ada. Jadi waktu itu sebenarnya gue udah pulang kerja, tapi harus ke kantor lagi. Karena ada laporan kalau salah satu gardu di wilayah gue ada yang konslet. Jadi hampir satu RW padam waktu itu deh. Karena waktunya malam, ramelah orang-orang pada komplain. Mungkin kalau siang orang-orang nggak begitu peduli ya. Tapi karena ini malam, orang-orang pada di rumah dan gelap juga. Pada saat itu sebenarnya bukan tugas gue ya, karena gue udah lepas. Tapi karena temen gue yang bisa benerin pas nggak masuk, ya mau nggak mau harus gue follow up kerjaan itu. Akhirnya gue berangkat lagi ke kantor malam itu. Sebelum gue berangkat, nyokap gue sempat pesan sama gue gini, hati-hati anak, jangan lupa selalu berdoa dimanapun berada, minta perlindungan sama Allah. Gitu katanya. Ya gue dengernya agak gimana gitu ya. Tapi sebagai anak yang masih muda waktu itu ya, gue cuma nurut aja. Sampai di kantor, gue udah ditunggu sama temen gue. Nah, temen gue ini mukanya rada gimana gitu. Gak tahu kenapa. Sebelum berangkat, gue sempat bikin kopi dulu sambil nunggu temen gue satu lagi. Nah, pas gue lagi minum kopi, tiba-tiba kopi yang gue pegang itu jatuh kayak ada nyenggol. Tumpah. Gue sampai nengok ke kiri dan ke kanan, tapi gak ada orang deket gue. Ya, gue pada saat itu gak ambil pusing sih, biarin aja lah. Akhirnya temen gue sampai dan kita udah lengkap bertiga. Terus kita berangkat naik mobil operasional kantor. Tahu kan, mobil yang kayak carry gitu yang bawa tangga segala. Nah, awalnya kita jalan biasa aja. Jalan masih rame, mobil masih banyak, lampu jalan juga masih terang. Sampai akhirnya lama-kelamaan jalan makin sepi, lampu-lampu mulai jarang banget. Terus gue nanya sama temen gue yang bawa mobil, emangnya di mana sih lokasinya? Dan dia jawab lokasinya di titik. Gue sempat bergidik gitu dengernya. Gue sih belum pernah ke tempat itu ya, ke daerah itu ya. Tapi yang gue tahu, daerah itu tuh masih kampung banget. Masih banyak tanah kosong dan kebun-kebun dengan pohon-pohon yang besar banget gitu. Pantas aja tadi temen gue di kantor mukanya agak gimana. Mungkin karena tempatnya itu. Nah, pada saat itu gue sih gak mikirin soal hantu ya, tapi lebih kepada begal gitu. Ya tempat itu tuh terkenal rawan begal. Karena jam 7 malam aja daerah situ tuh udah sepi banget. Dan memang sepanjang jalan kami sama sekali gak papasan atau ketemu sama orang. Jadi cuma mobil kita aja yang lewat. Nah, akhirnya sampailah kami di gardu yang kami tuju. Dan bener aja, ketika mesin mobil dimatiin, keheningan udah terasa banget. Yang kedengaran cuma suara binatang malam. Bahkan suara nafas kami juga sampai kedengaran jelas. Kemudian mulailah kami buka gardunya dan mencari di mana letak masalahnya. Kami cek kabel satu persatu sampai akhirnya ketemu masalahnya. Oh iya, karena waktu itu gelap, satu-satu sumber cahaya gue tuh cuma senter yang gue bawa. Nah, mulailah gue benerin kabel yang konslet itu.
Waktu itu gue berdua sama teman gue, kita sebut aja si Anto. Sedangkan temen gue yang satu lagi ada di mobil, kita sebut saja dia Joko. Pas gue lagi ngebenerin kabelnya, si Joko yang tadi di mobil tiba-tiba datang. Dia buka-buka tempat-tempat perkakas. Dia buka tempat perkakas yang gue bawa. Nggak tahu nyari apa. Sementara itu si Anto masih nyibuk nyari tang. Karena nggak ketemu, dia pergi ke mobil buat nyari tang. Iya, siapa tahu jatuh di mobil atau lupa waktu naruh di situ. Jadi posisinya tuh tinggal gue berdua sama si Joko di gardu. Pas lagi fokus benerin, gue denger kayak ada suara air netes-netes gitu di dekat gue. Tadinya gue pikir gerimis atau air hujan gitu, sampai gue nengok ke langit buat mastiin. Tapi ternyata bukan. Terus gue cari sumber suaranya, karena yang gue denger airnya masih netes gitu, cuman emang frekuensinya tuh jarang-jarang gitu. Pas gue tegesin lagi, ternyata suara itu tuh di dekat gue, di sebelah gue, deket lah pokoknya. Gue perhatiin lagi dalam gelap itu gue perhatiin tuh suara air dari mana gitu. Setelah ketemu, ternyata air itu netes dari celana si Joko. Waktu itu gue pikir dia pipis apa. Kenapa ya? Gue tegur dong. Woi, lu ngapain? Tapi dia nggak jawab. Dia diem aja. Gue panggil lagi. Woi, tetap nggak ada respon. Sampai tiba-tiba gue dengar suara Joko dari dalam mobil manggil. Kenapa lu, Don? Lu ngomong sama siapa? Tuh, gue langsung kaget. Gue lihat si Joko sama Anto ada di dalam mobil. Gue langsung nelan ludah. Gue kaget setengah mati. Terus di sebelah gue ini siapa? Gue coba untuk tetap tenang dan fokus sama sosok itu. Tapi karena waktu itu gelap, gue gak begitu jelas lihat mukanya. Gue coba arrange center ke arah sosok itu. Dan benar aja, itu sosok si Joko. Baju sama mukanya sama. Tapi mukanya pucat banget. Dan yang bikin aneh, dia itu basah banget. Lepek dari ujung rambut sampai ujung kaki. Gue merinding. Tulang gue terasa ngilu waktu itu dan badan gue tiba-tiba kayak melayang gitu, kayak gak mijak tanah. Tapi gue coba untuk tetap tenang sambil baca-baca doa. Gue naikin lagi senternya ke mukanya. Sosok itu, ya sosok Joko mukanya, gue kenal. Cuma tiba-tiba dia menyeringai gitu. Kayak apa ya, kayak senyum, tapi serem banget senyumnya. Nah terus, yang bikin gue kaget, dari kedua ujung mulutnya tuh keluar gigi taring yang tajam. Astagfirullahaladzim. Nah gue kaget banget. Dan gue kayak orang gak sadar, kayak orang dihipnotis gitu, gak bisa gerak. Pikiran gue gak karuan. Nah, saat itu sosok itu tuh nunjuk rokok yang gue taruh di dekat gardu. Jadi gue tuh bawa rokok gitu. Nah gak tahu kenapa gue nurut aja kayak gak sadar gitu. Gue ambil rokoknya, gue bakarin, terus gue kasih ke dia. Yang gue inget sosok itu tuh mirip Joko, cuman lama-lama mukanya tuh berubah, jadi bukan Joko, tapi jadi serem banget. Di mulutnya ada taring, terus matanya juga serem, terus juga rambutnya jadi panjang, kukunya juga jadi panjang-panjang, lancip-lancip. Nah, dan sosok itu tuh dia nggak ngisep rokok yang gue kasih, tapi dimakan rokoknya. Sampai gue bakaran lagi, gue kasih lagi, terus dimakan lagi. Nah itu tuh berapa kali kejadian itu gitu. Nah sampai tiba-tiba temen gue tuh nepuk pundak gue. Woi, ngapain lu? Kata teman gue. Terus saat itu juga gue langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Gue langsung istighfar. Gue tengok kanan kiri, tapi sosok itu udah gak ada. Yang ada cuma teman gue, si Joko sama si Anto. Terus kata teman gue, dia ngeliat gue tuh ngunyah-ngunyah rokok gitu. Gue gak percaya dong. Tapi pas gue lihat, di bawah gue tuh ada rokok 5 batang yang udah hancur, kayak habis dimakan. Wah, gue gak tahu deh harus gimana. Ini sih fix
makhluk halus. Akhirnya gue tenangin diri dan gue lanjutin kerjaan gue biar cepat selesai. Sambil gak lupa gue berdoa. Setelah kurang lebih 10 menit, gardu udah beres dan lampu udah kembali nyala. Akhirnya kita bertiga balik lagi ke kantor. Setelah sampai di kantor, gue baru berani cerita sama teman-teman gue tadi. Dan temen gue tuh cuma pada ketawa. Katanya hal kayak gituan tuh udah biasa di daerah tadi. Temen gue tuh cerita, katanya ada yang pernah lagi kerjain tiang listrik malam-malam, terus ada yang nyambit. Ada juga yang perkakasnya diumpetin. Ada yang dengar suara kayak kelapa jatuh, terus gelinding. Dan nggak tahu kenapa tuh gardu itu sering banget rusak. Ya, sejak kejadian itu, gue udah nggak mau lagi kalau disuruh benerin gardu di lokasi itu. Ya, gue masih trauma lah sama sosok misterius itu. Oke, segitu aja cerita dari gue. Next gue bakal cerita lagi pengalaman lain di waktu yang berbeda. Pesan gue, stay awake karena mereka ada. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.